Jokowi tidak melihat reform partai itu penting, bisa disebut gitu nggak? Jadi dia kalau misalnya undang-undang lain yang ada yang bernuansa ekonomi misalnya, itu mungkin jauh lebih cepat ya, terutama undang-undang yang terkait dengan kepentingan ekonomi ya, ketimbang dengan yang sifatnya politis gitu ya. Ya masih problem klasik sebenarnya. Perhatian negara masih sebatas pada dana yang dialokasikan dari APBN. Atau mungkin KPU atau Bawaslu-nya tidak memaksimalkan kewenangannya. Regulasi biasanya partai politik sudah punya, dan kalau kita baca isinya sebenarnya ini ada kecurigaan nih, jangan-jangan kopas dan antara partai yang satu dengan yang lain karena mirip-mirip. Mirip-mirip bunyi-bunyi normanya. Kemudian kan tugas konstitusional jelas ya, KPU itu dia menyelenggarakan pemilu yang luber, jujur dan adil gitu. Jadi berdasarkan prinsip itu sebenarnya banyak yang bisa dibuat KPU sebenarnya. Balik lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia bersama saya Reza. Kali ini saya bersama dengan salah satu kolega dari TI Indonesia, ada Sahel Muzamil Al-Habsyi. Biasa kita panggil Habib ya. Beliau adalah salah satu peneliti di isu-isu demokrasi di TI Indonesia. Nah, kali ini mungkin tidak akan jauh-jauh dari isu demokrasi ya. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini ada pelantikan presiden, ada perubahan rezim di tengah situasi yang kita sebut sebagai kemunduran demokrasi ya. Jadi dan ini tentu kalau kita kaitkan dengan sistem politik kita, berarti ini tidak jauh-jauh dari partai politik. Jadi tema yang mau kita bahas kali ini adalah soal partai politik. Nah, jadi kita akan melihat, akan mendiskusikan dengan Mas Sahel bagaimana reformasi partai politik kita, terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Nah, mungkin yang pertama adalah soal gambaran umum ya. Bagaimana Mas Sahel melihat dinamika sistem politik, pendanaan politik kita selama 10 tahun ke belakang di era rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Gimana? Kira-kira menurut Mas Sahel gimana? Ya oke. Yang pertama memang kita tahu bahwa undang-undang partai politik itu kan terakhir 2011 ya. 2011. Jadi yang pasti pertama adalah Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, kemudian juga DPR pada 2 periode itu setelah 2011 memang tidak pernah melakukan pembaruan terhadap kerangka hukum partai politik, undang-undang ya. Undang-undangnya, betul. Nah, padahal kita tahu bahwa kerangka hukum ini belum lengkap, masih banyak loophole-nya, gitu ya. Soal pendanaan dari publik, dari negara itu satu hal, tapi juga mekanisme transparansi akuntabilitasnya kan juga tidak cukup diatur ya. Undang-undang itu di mungkin pasal 34 kalau nggak salah, itu kan cuma menyatakan statement bahwa pengelolaan keuangan partai politik ini dikelola secara transparan, akuntabel gitu ya. Tapi penerjemahannya seperti apa gitu ya. Tanggung jawab negaranya di situ lewat lembaga apa misalnya untuk mengontrol itu juga nggak ada. Ya masih problem klasik sebenarnya. Perhatian negara masih sebatas pada dana yang dialokasikan dari APBN. Jadi praktis sebenarnya kalau dari segi undang-undang regulasi yang itu tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Berarti kalau mau dibandingin dengan SBY misalnya. Nah kalau SBY kan berarti kalau mau dibandingkan dari aspek itu berarti lebih baik gitu kira-kira. Ya SBY-nya. Kan, bukan, maksudnya ini kan 2 periode. Jadi maksud saya aku paham. Kalau di era SBY itu kan kayaknya dia membuat undang-undang baru. Ya kan 2008 ya. Terus tadi Mas Sahel bilang 2011 diubah lagi. Berarti kan di periodenya SBY 10 tahun itu dia mengubah 2 kali undang-undang. Nah, di era Jokowi tadi disebut tidak ada ya. Tidak ada perubahan. Nah, dari sisi itu berarti kita bisa sebut nggak misalnya kalau kita nilai dari sisi regulasinya SBY lebih baik gitu.
Gitu Iya, benar tadi aku bilang bahwa undang-undang ini masih banyak loophole-nya. Ya. Tapi itu adalah satu langkah yang dibuat SBY dari kalau dibandingkan dengan sebelumnya lagi tentu loophole lebih banyak lagi gitu ya. Tapi SBY mulai menata kan, menutup itu kan. Belum sempurna, memang harus dilanjutkan oleh rezimnya Jokowi. Nah, kalau dalam pengertian itu tentu memang ya mungkin SBY lebih paham demokrasi, paham soal demokrasi dan peran penting partai politik daripada Jokowi kan. Nah, ini kan kalau kita lihat misalnya tidak ada perubahan. Nah, tapi kalau kita lacak ke belakang sebenarnya kan inisiatif untuk mengubah Undang-Undang Partai Politik itu kan sudah pernah dimunculkan ya oleh teman-teman di masyarakat sipil. Nah, ini kan sebenarnya partainya sama saja ya. Ya 20 tahun yang lalu itu partainya hampir sama lah di era SBY dengan daerah Jokowi ini. Partainya itu juga sebenarnya, tidak ada penambahan pemain baru lah. Nah, kira-kira ketika di SBY itu ada perubahan, ada pembuatan undang-undang baru. Nah, di era Jokowi kira-kira itu problemnya di partainya yang tidak mau mengubah, yang notabene di DPR ya, atau memang eksekutifnya yang memang tidak mau mengubah? Ya, menarik mungkin kalau kita coba mendengarkan dari sisi sebelah mungkin yang coba memaklumi Jokowi akan mengatakan bahwa ya perbedaannya adalah SBY punya partai, dia punya partai sendiri, dia ketua umum, dia pendiri partai Demokrat, sementara Jokowi tidak. Tetapi memang kalau kita lihat faktor kepemilikan partai itu tidak sebegitu besarnya dibandingkan dengan jabatan presiden yang diemban sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ambisi-ambisi Jokowi pada soal-soal yang lain misalnya, dia bisa kok mendorong undang-undang secara cepat jadi gitu ya, walaupun dia tidak punya partai gitu ya. Nah, jadi kalau soal partai perubahan undang-undang partai politik ini dibenarkan karena Jokowi nggak punya partai, salah DPR, kayaknya nggak juga gitu ya. Dia harusnya punya daya untuk mendorong itu sebenarnya. Berarti kepentingan, bisa disebut nggak kalau Jokowi tidak melihat reform partai itu penting? Bisa disebut gitu nggak? Jadi dia lebih, kalau misalnya undang-undang lain yang ada yang bernuansa ekonomi misalnya, itu mungkin jauh lebih cepat ya. Terutama undang-undang yang terkait dengan kepentingan ekonomi ya, ketimbang dengan yang sifatnya politis gitu ya. Iya, kemungkinannya ada beberapa. Ya, antara dia tidak terlalu perhatian ya, atau dia tidak mengerti ya, atau memang dia menikmati situasi partai politik, kelembagaan partai politik yang lemah, yang gitu. Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang gitu ya. Kemungkinannya ada di situ. Nah, kalau dia tidak mengerti atau dia tidak peduli, ya itu mungkin bisa terlihat dari memang dari awal dia menjabat kan arahnya kan selalu soal modeling inflasi, soal investasi, ya memang ekonomi lah. Mungkin menitik beratkannya pada pembangunan fisik bahkan. Nah, kalau pembangunan demokrasi memang kurang mendapat perhatian ya. Tapi ya mungkin juga bahwa alasannya karena beliau menikmati situasi partai politik yang tergantung pada pemodal-pemodal yang ya dalam tanda kutip bisa disetir sama Presiden Jokowi gitu ya. Nah, berarti balik lagi ke soal pendanaan tadi ya. Jadi kalau kita bisa sebut misalnya di dalam regulasi kita, bikin partai itu kan mahal ya. Jadi baru-baru ini kita mungkin dengar ya salah satu organ relawannya Jokowi mau bikin mau mengubahnya menjadi partai politik. Juga ada Projo, ada juga mantan rival di pemilu 2024 kemarin mau bikin partai karena nggak punya partai. Nah, tapi kan kita tahu ya, bikin partai itu kan mahal sebenarnya. Kalau dibaca di undang-undang kan harus bikin dengan segala macam, ada perwakilan di provinsi dan seterusnya, dan dari sisi keuangan itu kan besar ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan membuat demokrasi sehat, kira-kira ini kontraproduktif nggak sih antara kita mau membuat demokrasinya menjadi sehat dengan cara kita membuat partainya saja itu sudah mahal? Ya, memang kalau ada yang mengatakan ya bahwa mendirikan partai politik itu dan kemudian compete di dalam pemilu itu
overkill, seperti dibunuh berkali-kali kan. Dia mendirikan tadi seperti Mas Reza bilang sudah berat gitu ya, ongkosnya berat, ikut pemilu lagi nanti berat lagi gitu ya. Dan setelah itu suara yang terkumpul gitu ya, kalau misalnya dia tidak lolos DPR, dia tidak dapat bantuan publik gitu ya. Kalau dia lolos DPR pun bantuan publiknya nggak seberapa gitu ya. Nah ini berarti kaitannya sama ini, Jokowi yang bikin perubahan ya dari sisi tadi itu ada dana dari negara yang banpol PP 1 2018. Nah ini kan artinya penambahan pendanaan. Saya nggak tahu apakah itu menambah atau sama saja sebenarnya. Menambah dari kalau sebelumnya kalau nggak salah 100 ya. 108 ya. 108. Ya masih di bawah 1000 lah ya kan. Kemudian diubah ke 1000. Tetapi yang jelas kalau misalnya kita mengacu pada perhitungannya KPK dengan LIPI, sekarang BRIN, itu juga nggak bisa dibilang signifikan juga penambahan itu. Ya, karena ya logika sederhananya, simplifikasinya gini aja deh. Partai politik itu dapetin 1 suara dalam pemilu tuh keluar berapa sih? Ya kan? Kalau benar aja dia menggunakan alat peraga dengan cara yang benar ya, ongkosnya berapa sih? Apa 1000? Kan nggak mungkin. Ya, dikonversi gitu ya? Iya, transport aja kan nggak mungkin segitu. Apalagi kalau kita bicara soal politik uangnya ya, cara-cara yang haramnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita balikan lagi ke soal sebenarnya siapa sih yang harus membiayai parpol, tadi disebut kalau bentuk parpol kalau nggak pakai bohir, nggak pakai oligarki kayaknya nggak bisa. Tapi ada sisi pertanyaan lain, kalau dibiayai negara itu gimana? Jadi ya udah partai ini dibiayai negara aja semua. Nah untuk konteks Indonesia sebenarnya lebih cocok apa ya? Maksudnya apakah kita membangun kan kalau di Indonesia kan kalau pengalaman kita kan sebenarnya banyak organisasi yang tadi saya sebut relawan tadi kan sebenarnya juga bagian dari masyarakat ya yang berusaha ikut serta dalam proses politik. Tapi kalau disuruh nyumbang ke partai kayaknya juga nggak mau ya. Jadi maksudnya dia menyumbang untuk misalnya dana kampanye atau ke parpol. Gimana itu? Apakah di kita memungkinkan itu? Apakah harus dibiayai oleh negara atau masyarakat yang membiayai aktivitas partai politik ini? Iya, ada beberapa sistem kan sebenarnya kalau di berbagai negara yang kita tahu ya. Ada yang full dibiayai oleh negara, ada yang negara benar-benar nggak ikut campur, jadi benar-benar ranah privat gitu ya. Dan ada yang mengkombinasikan ya, supaya ya pembiayaan dari swasta ini katakanlah dia tidak membuat partai politik jadi dikendalikan oleh pemodal. Nah sementara pendanaan dari negara ini tidak membuat partai juga jadi tidak menjalankan fungsi mengawasi negara gitu ya, dalam arti pemerintah gitu. Jadi dibuat kombinasinya berimbang. Jadi ada paling tidak ada 3 pilihan itu. Nah kita ini kan sekarang sebenarnya lebih ke yang 2 tadi kan, yang baik dari negara maupun dari swasta. 2 sumber itu jalan. Cuma masalahnya keberimbangannya ini nggak ada gitu. Yang dari swasta itu 90% lebih membiayai ongkos partai politik ya, baik untuk operasional maupun untuk kampanye. Oh berarti kalau kondisi sekarang memang, tapi artinya kan kalau kita lihat kondisi sekarang berarti kan lebih banyak dibiayai oleh swasta korporasi dalam hal ini ya. Tidak mungkin perorangan juga kan, dan itu pun kalau dilacak juga susah itu kan siapa yang membiayai. Nah untuk konteks Indonesia nih, kalau tadi disebut kalau kondisi sekarang itu tulis 90% lebih banyak dari korporasi tadi, dari swasta tadi, kalau mau diperbandingkan dengan yang negara, kira-kira persentasenya gimana? Apakah 50-50 atau gimana itu? Ya ada kajian yang udah disusun sama KPK dan LIPI tadi, bahwa idealnya 50% gitu kan ya. Ya tadi ya supaya kontrol dari negara terhadap partai politik tidak terlalu destruktif. Sebaliknya juga kontrol swasta juga tidak demikian juga. Nah kalau 50% itu bisa dijalankan secara bertahap gitu ya, di uji coba dulu misalnya dari 20%, dampaknya seperti apa, 30% seperti apa, 50% gitu ya. Itu mungkin kita baru akan tahu jawabannya gitu ya, apakah setengah-setengah itu adalah formulasi yang ideal gitu ya. Tapi yang jelas peningkatan itu harus dimulai, memang harus dimulai, dan masyarakat ini juga perlu
disosialisasikan tentu, karena kalau misalnya ini jadi sesuatu yang senyap tiba-tiba muncul, tentu juga akan ada penolakan gitu ya. Dan satu yang penting juga adalah mekanisme transparansi akuntabilitas ini harus dibangun. Jangan sampai udah ditingkatin nanti jadi balapan nih karena nggak ada transparansinya. Sudah ditingkatin sama negara, swasta juga doublein lagi, triplein lagi sumbangannya, kontrolnya. Karena negara harus ngejar lagi. Nah ini nggak akan selesai kalau misalnya mekanisme transparansi akuntabilitasnya nggak dibangun. Nah ini kan TI pernah melakukan kajian ya terhadap partai dengan kondisi pendanaan yang sekarang ini sedang berjalan di partai-partai pemenang pemilu. Ini kan ada kajian yang dilakukan oleh TI terkait tata kelola keuangan parpol 2023. Nah ini gimana hasilnya sebenarnya? Jadi kan teman-teman melakukan riset terhadap partai pemenang pemilu 2019 ya? Iya. 2019. Pemilik kursi DPR. Pemilik kursi di DPR. Itu hasilnya gimana terhadap tata kelola? Kan ini kita melihat dari sisi tata kelola pendanaan. Itu gimana hasilnya? Ya, kesimpulannya adalah tidak ada satupun partai politik dari 9 partai politik DPR 2019-2024 yang bisa dibilang optimal transparansinya dalam tata kelola keuangan gitu ya. Ini kita studinya waktu itu terbatas di tingkat DPP, Pengurus Pusat gitu ya. Dan yang diukur itu menyangkut 3 dimensi. Ya, pertama soal regulasi internal, kedua soal struktur dan sumber daya, dan yang ketiga adalah soal transparansinya gitu ya. Terkait dokumen-dokumen keuangan. Nah, yang paling tinggi itu Gerindra dan PKS itu masuk kategorinya cenderung optimal. Jadi belum optimal ya. Range-nya gitu ya. Ada beberapa alasannya, tapi yang paling saya kira paling penting itu soal yang ketiga tadi, dimensi soal transparansinya. Jadi dari ketiga dimensi itu yang paling buruk apa? Dimensi mana dari semua parpol itu? Yang ketiga transparansi. Praktiknya jadi regulasi biasanya partai politik sudah punya, dan kalau kita baca isinya sebenarnya ini ada kecurigaan nih, jangan-jangan kompas dan antara partai yang satu dengan yang lain karena mirip-mirip. Mirip-mirip bunyi-bunyi normanya. Kemudian struktur ya, semua partai politik kan punya bendahara ya kan, punya PPID gitu ya. Rata-rata ada yang nggak punya PPID, tapi rata-rata punya PPID. Dan yang terakhir ini soal prakteknya. Ini yang paling kacau. Kita mekanisme ujinya kan waktu itu kita ajukan permintaan informasi sesuai ketentuan undang-undang KIP, ada batasan waktu. Kebanyakan partai politik lewat, bukan kebanyakan, semua partai politik lewat dari waktu yang ditentukan. Tidak mempublikasikan laporan keuangan. Tidak memberikan dokumen yang kita minta. Mekanismenya uji permintaan informasi. Nah, Gerindra dengan PKS punya nilai yang agak tinggi di dimensi ketiga ini karena mereka mengupload ada beberapa tahun yang diupload di websitenya. Nah ini yang jadi nggak perlu kita minta. Jadi nggak perlu kita minta, 0 hari kan kita untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu gitu. Itu, dan ya selain itu permintaan kita untuk wawancara gitu ya, itu juga sama partai politik responsnya sangat lambat sekali gitu ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan pemilu ya, ini kan pesertanya partai juga. Jadi kalau kita flashback tahun lalu kita melakukan pemilu serentak, pileg dan pilpres, kan otomatis itu partai juga yang membiayai sebenarnya dari sisi keuangan ya. Nah walaupun kebanyakan itu ya, kalau datanya kan kebanyakan dari pribadi caleg. Nah harusnya kan partai ya, harusnya partai mengendalikan proses akuntabilitas keuangan dana kampanye itu kan. Nah gimana hasil kajian teman-teman terhadap pileg ya misalnya di 2024 kemarin? Ya ini riset yang berbeda nih Mas Reza. Jadi nanti temuannya juga kontras karena langsung aku kasih spoiler. Gerindra itu nanti ada di website TI ini kajiannya. Gerindra itu kalau di tadi riset sebelumnya dia agak bagus. Ini keuangan partai ya? Iya. Ini di keuangan kampanyenya 2024 ini Gerindra justru merosot untuk pileg ya. Dia malah masuk kategori partai yang paling gak transparan kampanyenya. Nah, itu kenapa? Nah kalau ini kita
data source-nya itu dari SIKADK ya, yang dibuat KPU ya. Yang dibuat KPU. Jadi tiap-tiap caleg itu kan dia harus menginput penerimaan dan pengeluaran untuk kampanyenya ya. Dan kemudian kita dari yang terpilih itu kita kumpulkan, kita rata-ratakan dari semua partai gitu ya, dan ketemu rata-ratanya pengeluarannya itu di angka kurang dari 1 miliar, 700 jutaan per caleg rata-ratanya gitu ya. Dan baik laki-laki maupun perempuan di bawah 1 miliar rata-ratanya. Nah, ini menarik karena kalau kita misalnya browsing liputan-liputan jurnalis atau podcast-podcast gitu yang undang politisi, caleg gitu ya, pengakuannya beda, jauh betul dengan angka itu ya. Jadi angka yang sering diakui itu kalau di ya pemberitaan atau di podcast-podcast itu bisa belasan miliar untuk satu caleg gitu ya. Untuk satu caleg, dan itu ada yang mengatakan bahwa itu pun banyak yang nggak jadi juga keluar belasan miliar gitu ya. Nah, berarti dari sisi, kalau kita mau bilang ini dari sisi akuntabilitasnya yang bermasalah dari laporan dana kampanye itu. Kalau aku yang pertama aku pengen salahin tuh KPU sebenarnya, KPU dan Bawaslu. Jadi mereka ini kan bertanggung jawab ya mengontrol kualitas pemilu ya kan. Mereka kan melaksanakan pemilu yang jujur adil kan, asasnya kan itu. Nah, soal keuangan ini kan salah satu aspek yang mempengaruhi. Yeah. Nah, harusnya mekanisme transparansi dana kampanye ini dibangun benar-benar kan. Jadi SIKADK misalnya deh, itu kita buat publik itu nggak bisa ngelihat ini penerimaan ini datangnya dari mana, keluarnya untuk apa, di mana dan sebagainya, itu kita nggak bisa lihat. Jadi yang kita bisa lihat itu cuma semacam transaksi harian. Ada tanggal, ada keterangan ini penerimaan atau pengeluaran, dan berapa terakhir ya saldo rekeningnya berapa, rekening dana kampanye. Jadi hanya sebatas itu gitu yang ada di SIKADK. Kalau kita mau lebih dari itu ya kita harus telusuri sendiri di lapangan gitu ya. Nah, berarti bisa dibilang gitu Kak, kalau penyelenggara pemilu mungkin KPU dan Bawaslu itu nggak melakukan itu. Nggak melakukan itu. Jadi ya, menerima saja. Iya, SIKADK itu jadi formalitas, jadi administrasi ya, dan yang penting dia lapor aja udah. Iya, dan semua instrumen laporan itu ya, ADK, LPSDK, LPPDK itu akhirnya diperlakukan sebagai formalitas. Kan sempat ramai waktu itu ada partai politik yang nggak masuk akal tuh input ADK-nya kalau nggak salah cuma berapa ratusan ribu atau jutaan, aku lupa. PSI lah sebut aja. Yeah. Sempat ramai kan dan bilang itu salah gitu. Oh iya, saya ingat yang dia segitu terus balihonya di mana-mana. Katanya salah input, ya kan. Terus ditanyakan kan waktu itu ke KPU, ini apa yang akan dilakukan KPU, tindakan KPU apa? Nggak ada ya? Iya, apakah akan ada sanksi atau enggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sanksi. Jadi ya bahkan instrumen-instrumen itu juga pengen dihapus KPU katanya karena nggak diatur di undang-undang. LPSDK itu katanya itu nggak diatur di undang-undang, mau dihapus. Jadi kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai KPU sebelumnya mau dihapus oleh KPU yang terakhir. Berarti kalau mau dibilang problemnya apa sih sebenarnya? Apakah problemnya di kewenangan KPU-nya atau Bawaslu-nya? Artinya kita bicara regulasi ya, undang-undang pemilunya, atau mungkin KPU atau Bawaslu-nya tidak memaksimalkan kewenangannya? Kalau mau bisa dibilang ya, kan kita Bawaslu kadang bilang itu belum kewenangan kami karena belum, misalnya belum masuk masa kampanye misalnya dan lain-lain. Itu problemnya apakah di keterbatasan kewenangan tadi yang saya sebut tadi, berarti kita bicara soal kewenangan regulasi dan macam-macam itu, atau KPU Bawaslu tidak mau meng-up kewenangannya itu? Gimana? Iya, kalau ini susah ya karena problemnya di semuanya sebenarnya. Semuanya problem. Ya tapi kalau kita ngelihat ke KPU yang sebelumnya kan kayak sistem-sistem digital ini kan juga satu capaian dari KPU sebelumnya ya, warisan ya. Yang kemudian diteruskan gitu ya. Penggunaan dan IT. Juga nggak selalu harus menunggu aturannya ada gitu ya. Jadi
kan tugas konstitusional jelas ya, KPU itu dia menyelenggarakan pemilu yang luber, jujur dan adil gitu ya. Jadi berdasarkan prinsip itu sebenarnya banyak yang bisa dibuat KPU sebenarnya. Nah ini sekarang yang tadi aku contohkan soal LPSDK, ini partai politiknya nggak ribut, paling tidak terdengar di publik ribut ya. Tiba-tiba KPU-nya mau ngapus lewat PKPU-nya. Dengan alasan itu bukan ini. Dengan alasan undang-undang nggak mengatur. Jadi dia mau mengamputasi capaian yang udah dibuat sendiri di masa lalu. Ya, di masa lalu. Iya, jadi ya mungkin paling bermasalah kalau kita coba bandingkan gitu ya. Paling bermasalah orang-orangnya sebenarnya kalau menurutku Mas Reza. Jadi individu dari anggota penyelenggara pemilu ini. Iya, dan terbukti kan ketua KPU-nya. Nah, ini berarti kalau kita bicara soal akuntabilitas, transparansi pendanaan kampanye ini, dari satu sisi kedua-duanya bermasalah ya. Iya. Termasuk kewenangannya bermasalah, undang-undangnya, termasuk individunya bermasalah. Nah, lalu kalau kita mau bilang dari sisi misalnya kalau kita flashback ke pemilu 2024, itu kan di sengketa Pilpres itu kan muncul tuh problem yang tadi disebut tadi soal akuntabilitas, transparansi pendanaan kampanye itu kan muncul yang tadi saya sebut. Ini belum masuk kampanye tapi udah ada aktivitas kampanye. Bawaslu bilang tidak ada, belum ada kampanye, tidak ada kewenangan. Nah, itu kan ada catatan dari MK untuk pilkada sekarang ini 2024 ini. Terkait dengan kalau saya tidak keliru adalah soal pengawasan terhadap kampanye itu sendiri. Jadi ada pelanggaran lalu dilaporkan ke Bawaslu, oleh MK disebut Bawaslu itu cenderung hanya formalitas. Nah, ini menurut Mas Hael itu sudah diperbaiki belum kalau kita kaitannya dengan kelembagaan pengawasan kampanye ya? Dana kampanye, sorry. Iya. Apakah dalam praktiknya sudah atau belum? Aku mungkin belum bisa menjawab sekarang gitu ya, karena kampanye masih berlangsung. Tapi PKPU terakhir yang dibuat sama KPU tuh untuk pilkada, dana kampanye pilkada, ada sejumlah kemajuan sebenarnya. Dan ini memudahkan Bawaslu untuk mengawasi tadi yang ditugaskan sama. Khusus Bawaslu ya? Iya. KPU-nya nggak ada yang berubah ya? Justru PKPU ini menurutku ini memudahkan Bawaslu kalau dia mau benar-benar mengawasi soal dana kampanye pilkada. PKPU-nya itu menentukan bahwa ada spending limit ya, untuk calon kepala daerah di tiap tingkatan ya, provinsi, kabupaten, kota, itu ditentukan oleh KPU di daerah masing-masing. Jadi spendingnya tidak boleh melewati yang ditentukan gitu ya. Oh, ada pembatasan pengeluaran ya? Itu pembatasan pengeluaran. Ini satu hal yang harus diapresiasi menurutku. Dan KPU Bawaslu harus menindaklanjutinya dengan benar-benar mengawasi secara real gitu ya. Ini kan cukup mudah ya melakukan pengukurannya, berapa alat peraga yang dibuat secara mandiri, kemudian berapa pertemuan publik yang diselenggarakan, siapa yang diundang, berapa masa yang datang gitu. Jadi pengawasan Bawaslu itu harus sekonkret itu, sereal itu gitu. Dan itu nanti tinggal disandingkan dengan spending limitnya. Ini cocok apa enggak? Kalau ternyata lewat kan berarti udah ada indikasi pelanggaran. Dan ya kita nggak tahu nih sanksinya nanti di masalah sanksi ini nanti kayaknya juga kesulitan juga nih. Ini bakal lebih takut lagi Bawaslu pasti menjatuhkan sanksi kan. Nggak akan berani misalnya menjatuhkan sanksi ya diskualifikasi katakanlah ya. Terus yang di KPU gimana? Ada perubahan tidak dari sisi itu tadi? Kan dia menerima tuh laporan tuh, apa ada laporan awalnya? SKDK-nya berarti. SKDK-nya apakah ada maksudnya di PKPU itu apakah ada perubahan yang ditujukan untuk yang KPU-nya ketika dia menerima laporan itu dari apakah atau dia sama saja kayak yang sebelumnya dia menerima saja terus dicantumkan dalam tadi SKDK tadi? Kalau terakhir aku akses SKDK itu memang kualitasnya masih sama Mas. Belum ada kemajuan ya. Ya nggak tahu ya, di PKPU itu sebenarnya harusnya juga ada informasi tambahan di SKDK yang muncul ya. Ya soal katanya ini kan relawan-relawan ini pengeluaran kampanye itu mau diaudit juga di PKPU itu. Nah informasi ini harusnya juga ada di SKDK nanti, audit terhadap kampanye
relawan yang nempel ke paslon tertentu ini harus dipublikasi juga gitu. Nah, tapi so far aku ngeliat di SIKADK ini belum ada. Tapi secara aturan itu memungkinkan nggak? Kan dia bukan organ partai. PKPU-nya aku ngikutin pada saat pembahasan. Ya, apakah pada saat diundangkan pasal-pasal itu masih atau enggak, aku nggak tahu. Iya. Perlu aku klarifikasi lagi. Tapi itu satu kemajuan kalau. Tapi sebaiknya itu diaudit ya. Iya, jelas yeah. Kayak projo katakanlah di konteks pemilu, organisasi relawan itu tidak mungkin nggak ada dananya sebesar itu gitu ya. Dan di konteks pilkada ya di level provinsi itu kan berapa puluh ribu orang tuh mungkin kan. Atau itu malah jadi tempat membuang uang ya? Bisa jadi. Supaya tidak dilaporkan. Iya kan, salah satu masalah juga adalah kan selama ini dana kampanye itu lebih banyak transaksinya itu yang tidak di rekening dana kampanye. Iya. Ya kan? Justru di luar rekening dana kampanye. Organisasi relawan ini tuh bisa jadi tadi tempat yang Mas Reza bilang, tempat pembuangan ini jangan. Iya. Supaya mengurangi beban untuk melaporkan itu ya. Nah, ini terakhir nih soal perubahan. Nah, ini kan karena rezim politik yang baru dan mungkin juga ini salah satu partai pemenang pemilunya presidennya berasal dari partai tadi Gerindra tadi yang katanya bagus. Walaupun di kampanyenya jelek ya. Di kampanyenya jelek. Tapi setidaknya dari sisi keuangan partainya dia bagus ya. Iya. Dibanding dengan partai yang lain. Iya. Nah, menurut Mas Hail sendiri peluangnya gimana? Mas Reza, aku boleh kasih tambahan nggak terkait tadi di kampanye tadi? Oh, silakan. Kenapa Gerindra itu kita anggap jelek, yang paling nggak transparan? Karena dia paling banyak calegnya yang melaporkan penerimaan dan pengeluaran dengan angka 0. Oh, tidak melaporkan berarti? Angka 0 muncul di SIKADK. Oh. Ya. Itu dianggap melaporkan apa enggak? Dianggap melaporkan. Dianggap melaporkan. Ada tanggalnya gitu ya. Tanggal misalnya September 26 gitu ya. Penerimaan 0, pengeluaran 0. Ada itu. Tapi itu berarti boleh gitu. Yang penting, nah itulah jeleknya SIKADK itu. Di caleg Gerindra itu sampai kalau nggak salah jumlahnya ada 60-an yang mencatatkan pengeluaran sebesar 0. Yang penerima pengeluaran di bawah 100 juta juga banyak juga gitu. Jadi itu alasannya. Nah, tadi pertanyaan saya. Di rezim politik yang baru dengan partai politik yang berubah nih, partai penguasanya. 10 tahun yang lalu itu PDIP ya, tanda petik, mungkin di akhir-akhir mungkin agak berubah. Tapi sekarang ini penguasanya Gerindra nih, yang kita anggap tadi bagus. Nah, kira-kira kalau kita baca visi misinya kan ada juga tuh soal reformasi partai politik ya, terutama dari sisi pendanaan. Nah, peluangnya gimana ini? Kira-kira ketum Gerindra yang juga adalah presiden mau nggak merevisi undang-undang partai politik supaya demokrasinya sehat lagi nih? Kalau kita bilang sekarang ada kemunduran demokrasi karena parpolnya tidak sehat. Nah, kira-kira gimana nih peluang rezim politik yang baru itu melakukan perubahan terhadap undang-undang partai politik? Iya, harus diakui bahwa dari statement-statement Prabowo ya, dan maupun yang tertulis dalam visi misi, memang lebih meyakinkan daripada rezimnya Jokowi. Itu harus diakui. Nah, cuma apa yang dikatakan, apa yang dituliskan itu kan nanti diujinya prakteknya seperti apa gitu ya. Ketika dia mengatakan bahwa akan mengejar koruptor sampai ke Antartika misalnya, itu nanti konkretisasinya seperti apa? Apakah penguatan lembaga penegak hukum KPK atau seperti apa? Dan begitu juga dengan partai politik nanti. Reformnya ini penerjemahannya akan seperti apa? Nah, yang paling enak sebenarnya buat supaya publik punya ukuran, ini harus dikasih target sebenarnya. Kapan harus goal perubahan undang-undang partai politik ini? Nah, saya info kemarin di media beredar juga tuh Balik sedang menyusun perubahan undang-undang pemilu. Nah, tapi undang-undang parpol tidak ada. Nah, jadi harusnya kan itu jadi semacam omnibus ya. Jadi ada perubahan undang-undang pemilu. Nah, harusnya itu disinkronkan dengan undang-undang partai politik. Paket undang-undang politik seperti dulu yang pernah ada. Nah, itu peluang yang tadi saya sebut itu gimana tuh? Kalau misalnya kalau kita bicara soal paket undang-undang politik itu nanti di eranya Prabowo dengan komposisi kabinet juga ya mungkin ya. Itu gimana itu
Misalnya sekarang menteri itu kan dipecah, misalnya menteri yang hukum dan HAM itu kan dipecah jadi 3 ya. Ada menteri hukum sendiri, ada menteri HAM. Nah, yang ngurusin partai kan menteri hukum ya. Iya. Menteri hukum. Artinya itu bisa dibilang itu peluang gak sih misalnya? Dan juga menterinya dari Gerindra. Iya. Kalau misalnya Prabowo memang serius mau mereform partai politik, jelas peluang ya. Menterinya adalah anak buah dia, gitu ya. Baik di pemerintahan maupun di partai, gitu ya. Dan kemudian juga Gerindra signifikan di DPR, 3 besar ya. Iya. PDIP, Golkar, Gerindra. Ya, Gerindra. Iya. Jadi peluang tentu, nah tinggal kita tunggu nanti nih. Ya, tadi kabar yang Mas Reza sampaikan bahwa yang akan direvisi undang-undang pemiluannya ini sebenarnya sesuatu yang harus kita kritisi juga. Gitu ya. Kenapa undang-undang partai politik yang udah lebih dari 10 tahun gak dirubah nih nggak mau disentuh gitu. Dan kalau kita melihat sekali lagi ngerujuk ke kerjaannya KPK dan SIPP, itu kan semua penguatan itu baik menyangkut keuangan, soal rekrutmen kaderisasi, soal kode etik, soal demokratisasi internal, itu semuanya harus sebenarnya kanal lewat perubahan undang-undang partai politik. Jadi kalau misalnya ini Prabowo cuma mengubah undang-undang pemilu gitu ya, ini ya patut kita pertanyakan keseriusannya untuk membenahkan demokrasi. Pemilu itu kan 5 tahun sekali gitu ya. Nah, partai politik tuh setiap 5 tahun tuh terus ada gitu ya. Pemain tunggalnya adalah partai politik, tapi regulasinya tidak diubah sejak 2011. Jadi peluangnya ada, tapi mungkin tergantung dari political will-nya Prabowo dalam mengendalikan. Kalau kita sebut apakah dia akan seperti Jokowi dulu, menguasai parlemen tapi tidak melakukan perubahan. Nah, kalau sekarang kalau komposisi kabinetnya kan sama juga sebenarnya. Mayoritas juga, tapi apakah akan ada perubahan? Kita belum tahu ya. Walaupun dari sisi kabinet mungkin kita melihat ada semacam dari sisi kelembagaan ada perubahan, mungkin menteri hukum akan lebih memprioritaskan ya, lebih fokus terhadap undang-undang politik atau tidak, mungkin kita lihat mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Karena yang 100 hari kayaknya belum di launching juga ya. Nah, mungkin itu aja Mas Sahel. Terima kasih atas waktunya. Kita kembali lagi di episode di waktu yang berbeda. Terima kasih.